Hi coach, welcome to our family. Let's achieve big things together for Indonesia. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. Glad to have you here. See you soon. Let's make Garuda to fly higher. Semoga diberi kelancaran dan sukses. Bawa terbang tinggi Garuda. Semoga kita bisa sukses bersama. And I wish you good luck in Indonesia. So I will spend my time with others in PSSI to work diligently to find the best players and to convince them to be part of this journey, which is going to be one of the greatest stories in world football. Halo, selamat malam. Timnas Indonesia memasuki babak baru. PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala nama besar dengan rekam jejak internasional yang kini memikul harapan publik sepak bola tanah air. Namun apakah nama dari John Hartman adalah jawaban atas ambisi besar Timnas Indonesia? Serealistis apa impian Indonesia meningkatkan prestasi pada sejumlah laga internasional? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya akan mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat malam. Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola, lebih spesifik dari salam olahraga ini ya. Oke, kita bergeser, ada pengamat sepak bola, Mas Tony Weleto. Mas Towel, selamat malam Mas Towel. Malam Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Siap. Kita bergeser ke sebelah kanan saya, ada Mas Anton Sanjoy. Mas Joy, selamat malam. Selamat malam, Bram. Terima kasih sudah berkenan. Sama-sama. Dan yang keempat adalah analis senior dari Drone Prit, Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Selamat malam, Bram. Baik, ini semangatnya sudah sama rasanya, tone-nya, frekuensinya sudah sama. Tapi saya lempar dulu ke Mas Nova. Ya. Saya ingin tanya dulu, pengumuman 13 atau 12, saya lupa, mungkin hampir 13. seminggu ya artinya, nama John Hartman sudah muncul. Netizen, tanggapannya seperti apa? Optimiskah atau pesimiskah? Itu dulu. Secara umum, netizen punya begini, Bram. Kalau pelatih ini sudah dikomentari negatif oleh Bung Toel dan Bang Akmal, pelatih ini bagus nih berarti. Kira-kira netizen kata-katanya begitu, Bram. Jadi optimisme di publik sudah sangat tinggi dan percakapannya juga sangat populer ya terutama pada tanggal 13 ketika press conference. Atau apa dari press conference sebetulnya meyakinkan publik bahwa ini sebenarnya jawaban keresahan kita selama ini? Ada banyak ya. Pertama, ketika dia melakukan press conference itu kan gaya bahasanya yang dinilai bagus. Dia mampu menerangkan apa yang ingin dia lakukan. Dia mampu menerangkan permasalahan Indonesia apa dan seterusnya. Lalu juga, jadi dia tidak memberikan jawaban-jawaban yang katakanlah terlalu membuai kayak gitu. Dia cukup rasional. Ini yang akan kita raih gitu. Ini yang akan kita capai pada sekian periode gitu. Lalu juga yang menarik itu sebenarnya ada 2 hal. Selain gaya bahasanya, lalu sesi foto-fotonya kan. Netizen itu ada salah satu unggahan, saya kira banyak unggahan tuh. Salah satu unggahan sesi foto itu spesifik lagi ketika John Hartman berfoto bersama keluarganya. Nah, di situ tuh orang-orang lihat, keluarganya oke juga nih. Laki-lakinya pernah membobol, anak laki-lakinya pernah membobol gawang Indonesia, kalau tidak salah ya, Bung. Selandia Baru. Lalu anak perempuannya jadi jok, wah ini kita harus mendukung John karena siapa tahu nanti bisa menjadi menantu. Kira-kira gitu. Jadi artinya backstory dari seorang John Hartman itu juga menjadi bumbu positivisme di Indonesia begitu ya? Iya. Oke, baik. Tahan dulu, jangan panjang-panjang. Saya ke Mas Akmal kalau begitu. Jadi artinya kita publik melihat di awal itu yakin dengan performanya, track recordnya, atau dengan tadi bumbu-bumbu itu, Mas Akmal? Ya Bram, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya butuh pembuktian. Oke. Nah, itu yang perlu dibuktikan. Kenapa? Karena kalau bicara kurikulum vitae,
ya pasti semua orang melihat kurikulum kita ini luar biasa. Ya kan bersama timnas putri Selandia Baru, bersama timnas putri Kanada 2 kali medali perunggu, kemudian bersama tim nasional putra Kanada lolos ke Piala Dunia setelah penantian 36 tahun. Di satu sisi 3 kali jadi nomine pelatih terbaik versi FIFA, ditambah lagi punya di luar sepak bola dia adalah doktor bidang sains, bidang pendidikan. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Bung Nova bahwa kesan pertamanya menggoda, public speakingnya bagus, kemudian juga pernyataannya tidak kontroversial. Tapi sepak bola kan tidak dilihat dari kurikulum vitae. Pertanyaannya adalah apakah John Hartman ini bisa mengcopy paste apa yang dia lakukan di Kanada ke Indonesia. Permasalahannya adalah kultur Kanada beda dengan Indonesia. Itu satu handicap yang pasti akan dihadapi. Sepak bola Kanada juga beda dengan sepak bola Indonesia. Itu juga yang mungkin akan dihadapi di tengah jalan. Tuntutan publik sepak bola kita dengan Kanada berbeda. Ditambah lagi misalnya kalau saya melihat Kanada dengan Inggris mungkin ada kedekatan dari sisi bahasa dan sebagainya. Di Indonesia apakah bisa misalnya John Hartman ini menaklukkan mayoritas pemain keturunan kita yang mayoritas adalah berasal dari Belanda. Nah, problem-problem inilah yang dihadapi. Jadi kurikulum vitae bagus, belum juga bisa menjamin apakah dia bisa membawa Indonesia berprestasi. Kenapa? Karena menurut saya problemnya bukan cuma sekedar pelatih. Apakah sepak bola kita ini sudah benar-benar bisa diangkat, diakselerasi prestasinya. Artinya dari pemain, dari SDM-nya begitu. Betul. Ya? Problemnya ada di pembinaan sepak bola kita masih tidak konsisten. Kemudian kompetisi kita karena tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Tahan dulu. Nanti saya akan ke sana. Tapi saya ingin mendalami. Kalau tadi sudah disebutkan apakah cocok dengan tipe Indonesianya, Mas Joy. Jadi artinya ini akan atau menerapkan filosofi yang seperti apa? Saya ingin ke situ dulu. Kalau filosofi udah pasti sangat fleksibel, karena ketika dia pegang Selandia Baru, pegang timnas putri Kanada, pegang tim putra Kanada, formasi yang dia pakai, strategi sangat fleksibel. Dia bisa memainkan banyak sekali formasi. Tapi yang pasti sih benang merahnya adalah dia memang permainannya lebih ke menyerang. Jadi itu mungkin cocok dengan karakter permainan sepak bola modern sekarang dan karakter pemain-pemain Indonesia sekarang. Modern itu tapi Indonesia sudah ke arah sana juga? Kalau kita bicara Indonesia yang mana? Kalau kita bicara timnas senior, iya. Karena kan kebanyakan timnas senior ini ada 20 sampai 21 orang kan binaan Federasi Belanda. Yang menurut saya Federasi Belanda itu juga sudah sangat kental dengan sepak bola yang menyerang juga gitu loh. Dan rasanya sih kalau kita bicara soal filosofi itu masih panjang, tetapi banyak kemiripan di antara sepak bola Selandia Baru, sepak bola Kanada dan sepak bola Indonesia. Ketika dipegang John Hartman, kemiripannya apa? Dia bisa membuat tim yang tengah-tengah aja, mediocre lah gitu kira-kira, menjadi tim yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Belum tim kelas dunia ya, tapi peningkatan itu jelas terasa. Jadi problem yang dihadapi awal dia di Selandia Baru, kemudian di Kanada, itu match dengan apa yang sekarang dihadapi oleh Indonesia. Ingredientnya sama, Mas Joy? Artinya? Bukan ingredientsnya, tapi lebih ke level. Level sepak bola kita kan sebetulnya belum mampu untuk bersaing katakanlah jangan dengan Jepang atau Korea. Dengan Arab Saudi pun kan sebetulnya kita belum mampu bersaing secara sungguh-sungguh. Dan yang kedua yang saya lihat adalah dia lolos dari ujian terberat seorang pelatih, menangani tim putri. Itu 3 kali lebih berat daripada menangani tim putra. Saya menghandle beberapa kompetisi perempuan, anak-anak. Saya ngobrol dengan banyak pelatih, dia bilang kalau nangani tim putra buat saya lebih enak. Tim putri ini moody sekali, harus betul-betul tahu karakternya. Sehingga ketika John Hartman lolos, bisa membuat tim putri Kanada bisa ke Piala Dunia, 2 kali berturut-turut medali perunggu di Olimpiade, dia lolos. Dia lolos ujian seorang pelatih yang paling berat. Gitu. Jadi menurut saya harapannya tentu besar sekali. Dan yang menarik adalah dia datang dengan suasana yang menurut saya damai. Ya, nggak ada drama, nggak ada. Artinya beda dengan pas Kluivert masuk Indonesia. Jadi ketika dia masuk itu suasananya bagus lah. Itu menurut saya awal yang baik. Tapi kan tetap harus kita melihatnya dalam langkah-langkah ke depan ini dia apa. Tapi langkah awal dia kan dia sudah membuat
level-level pemain. Tier 1, 2, 3 sampai 4. Menurut saya itu studi awal yang bagus. Karena tugas seorang pelatih tim nasional, apalagi kalau kita bicara senior, adalah meningkatkan mutu pemain yang dia bina. Dia udah ada level 4, harus dia naikin ke level 3. Yang belum masuk, dia masukin dulu ke level 4. Dan itu kan sebetulnya tugas jangka panjang. Dan bagusnya kan dia mau ambil juga pelatih-pelatih lokal untuk jadi kira-kira asistennya. Menurut saya itu awal yang sangat bagus. Awal yang sangat bagus ya. Saya ke Bang Toel kalau begitu. Jadi optimisme itu kita hanya bisa menunggu waktu. Artinya kita melihat Hartman memainkan perannya. Atau sebenarnya kita sudah bisa membaca begitu Bang? Sebelum jawab pertanyaan yang dalam itu, yang pertama menarik tadi, saya mau respon. Kalau Bung Toel dan Akmal sudah kasih tanggapan negatif, berarti ini pelatih bagus katanya. Dia menarik juga buat saya. Karena sebetulnya saya belum memberikan tanggapan negatif apapun. Tapi sudah memberikan tanggapan? Belum memberikan kritisi juga. Ada pernyataan saya, kutipannya dianggap negatif. Berarti kan nggak paham. Apa? Mungkin ada yang belum tahu, apa yang bisa Anda ulangi? Track record seperti tadi diceritakan oleh Akmal. Rekam jejak cuman apakah dalam kepelatihan itu, ini kita bicara sepak bola, satu metodologi yang dia terapkan di Kanada akan bisa persis sama diterapkan di Indonesia, itu belum tentu saya bilang. Kenapa? Karena positioning sepak bola Kanada dan Indonesia yang berbeda, kan begitu. Sejelek-jeleknya Kanada, ada yang main di Liga Champion kipernya, ada yang main di Burnley Premier League. Ada Alphonso Davies, main di Bayern Munchen, sudah juara Liga Champions juga. Itu pasti memberikan sebuah perbedaan. Positioning Kanada dan Indonesia berbeda. Jadi saya tidak mengkritisi atau belum mengkritisi. Tapi kalau publik netizen menganggap itu negatif, ya itu persoalan mereka. Itu tafsir netizen menurut Anda? Betul. Prinsip kritik itu akan muncul sebagai checks and balance, itu akan muncul setelah dia bekerja. Kita harus kasih waktu, kan dia begitu. Misalnya Maret ada FIFA Series, Juli ada AFF yang terdekat, lalu nanti tahun depan ada Piala Asia. Buat saya itu adalah milestone yang menjadi tolak ukur bagaimana dia bekerja. Dengan kontrak 2 tahun, pelatih tim nasional senior termasuk 2-3 irisannya atau tim olimpiade, itu adalah pada orientasi pada hasil. Jadi itu nanti akan dilihat gitu loh, sebagai sebuah bentuk kritik gitu. Optimisme atau apa akan muncul nanti seiring kinerja dia. Di Maret misalnya, yang jaraknya 2 bulan. Bagaimana persiapan dia sejak diperkenalkan sampai sekarang. Atau mungkin sebelum diperkenalkan dia sudah mulai assessment sepak bola Indonesia. Tapi seberapa assessment sepak bola Indonesia atau kemudian dia mungkin riset pribadi terkait dengan sepak terjang timnas Indonesia, seberapa itu bisa menjadi panduan kemudian? Atau kemudian dia harus melihat dulu nih anak-anak Indonesia seperti apa? Ya pasti dia udah riset yang tim nasional kemarin. Lalu dia akan riset potensi dari professional league-nya. Seperti apa gambaran professional league kita. Super League lah kalau kita bisa lihat ya. Berapa banyak materi yang bisa muncul. Karena kalau bicara target besar 2030 Piala Dunia, artinya dari sekarang 26, 27, 28, 29, 4 tahun kerja untuk bisa sampai ke 30. Kita bicara misalnya tentang Kevin Dick yang sekarang 30 tahun. Jordi Amat yang sekarang 33. Kita bicara Sandy Walsh juga yang sudah 30 tahun saat ini. Lalu siapa lagi? Kelvin Verdong juga sudah tidak muda. Jadi itu adalah persoalan, bukan persoalan. Sesuatu yang harus dia perhitungkan. Atau dipersiapkan oleh generasi berikutnya ya. Makanya dalam jumpa pers dia sempat menyebut bahwa kita butuh pemain level 1, pemain level 2 yang main di Liga Utama Eropa. Kalau kita bicara Liga Utama Eropa itu ada 5, cuma 5. Ada Inggris, ada Jerman, ada Prancis, ada Spanyol, ada Itali. Dan yang berkompetisi di situ kan kita cuma 4 orang saat ini. Ada kiper, kok tiba-tiba lupa namanya. Audero, Izes, Kevin Dick, sama Calvin Verdong. Kan cuma 4. Yang dia sebut di jumpa pers itu level 1 dan 2. Kita baru cuma 4. Kan itu dia mau membedah adalah peta kualitas pemain level mana yang bisa main di Piala Dunia. Kan itu. Sebetulnya dia buka. Cuman memang betul seperti Mas Rizal sampaikan,
Kalau saya tidak terlalu terkesan dengan jumpa pers karena kalau secara materi atau omongan sepak bola normatif lah. Apa yang dipertanyakan oleh pers dijawab dengan normatif bola yang ya ilmu keilmuannya begitu. Cuman saya nggak merasakan sebuah energi yang besar entah karena dia nggak fit atau apa. Karena kan harusnya tanggal 12 dibatalin kata kabarnya kan kurang fit jadi besoknya kan. Apa karena itu saya merasa bahwa energi dia kok nggak terasa tidak sesuai, ya atau ada secara teknis saat itu makanya ini nggak penting. Cuman yang saya tangkap dari tampilan jumpa pers itu si moderatornya malah mic-nya suaranya lebih punya power ketimbang Hedman. Tapi betul John Hedman menjawab seperti layaknya seorang dosen. Dia jawab secara normatif semua. Kalau begitu muncul pertanyaan di kepala saya, artinya secara prioritas di bawah kepelatihan dia akan lebih banyak mengelaborasi anak-anak Indonesia atau kemudian prioritas diaspora untuk jangka panjang 2030. Tapi jangan langsung jawab karena kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.